Kita awali berita seputar Ramadan tentang sejarah masjid kuno paling ikonik di Surabaya. Banyak orang langsung mengarah ke Masjid Agung Sunan Ampel. Namun tak banyak yang tahu masjid tertua di Kota Pahlawan sesungguhnya adalah Masjid Rahmat Kembang Kuning yang menyimpan jejak awal dakwah Islam dan arsitektur unik peninggalan Sunan Ampel. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardi Antovani. Ya saudara, di Surabaya terdapat satu masjid yang diklaim saat ini menjadi masjid tertua di Surabaya, yaitu Masjid Rahmat yang berada di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan diyakini sudah berdiri sejak abad 14 lalu, didirikan oleh Sunan Ampel saat melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Arsitektur yang digunakan mengangkat tema Jawa kuno, dan apa saja keunikan dari masjid ini, saya akan mengulasnya selengkapnya untuk Anda. Masjid Rahmat Kembang Kuning berdiri di Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada abad ke-14 oleh Sunan Ampel yang berdakwah kepada warga setempat. Masjid Rahmat awalnya berupa langgar sederhana yang kemudian dikenal dengan nama Langgar Tiban. Tiban yang berarti tiba-tiba karena pembangunannya yang dilakukan secara mendadak. Kemudian dipugar oleh pemerintah kota secara bertahap pada tahun 1950-an dan diresmikan menjadi Masjid Rahmat pada tahun 1967. Ada satu titik yang notabene disebut Langgar Tiban itu dan dijadikan masjid seperti ini sekarang ini. Itu pada saat Wali Kota Ibu Risma Trismarini itu tahun 2015 ada juga prasasti dijadikan cagar budaya. Cagar budaya. Di sini memang banyak relief juga kelihatan semanggi, ya, bentuk 5 daun semanggi yang diklaim memang salah satu ciri khasnya sekota Surabaya sendiri. Nama Masjid Rahmat diambil dari nama asli Sunan Ampel Raden Sayyid Ali Rahmatullah. Kini masjid seluas 1.500 meter persegi ini tampil anggun dengan warna putih dominan. Pilar-pilarnya terlihat kokoh, lantai teras antik, serta 5 lengkungan di setiap serambi membentuk daun semanggi menjadi ciri khas arsitekturnya. Meski telah berusia sekitar 625 tahun, sejumlah relief dan prasasti masih terjaga. Salah satunya relief bergambar Langgar Tiban di samping ruang khatib yang dahulu digunakan Sunan Ampel untuk berkhalwat. Masjid ini tak pernah sepi dari jemaah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi sarana edukasi sejarah penyebaran agama Islam di Surabaya. Kalau rasanya, saya sih sering sholat di masjid mana-mana, rasanya ini tenang gitu, merasa kayak ada nuansa religi yang tidak bisa digambarkan dengan akal manusia, tapi kalau sholat di sini tuh rasanya tenang. Peran pemerintah khususnya Kota Surabaya harus melindungi lah. Kemudian dalam aspek pembangunannya tidak merubah aspek aslinya dan sebagainya. Kami sebagai masyarakat sangat setuju supaya kesan sejarah itu tidak berubah. Itu saya sepakat. Masjid Rahmat Kembang Kuning juga dikenal sebagai patokan waktu sholat melalui siaran radio masjid. Mulai dari zikir, tilawah hingga azan menjadi rujukan masjid-masjid di Surabaya. Bahkan hingga Bangkalan, Lamongan, Tuban, dan Pasuruan. Selama bulan Ramadan, masjid ini aktif menggelar kegiatan keagamaan mulai dari mengaji bersama, berbagi takjil, buka puasa hingga qiyamul malam dan sahur bersama yang digelar pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Di momen Ramadan tahun ini, takmir dari Masjid Rahmat Surabaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaah yang hadir untuk beribadah dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilangsungkan mulai dari sahur bersama, sholat malam, hingga berbuka bersama di area Masjid Rahmat Surabaya. Dan Anda juga dapat mengikutinya. Alfian Rahman, Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.